kembali lagi dengan Mimin. Mari kita lanjutkan spoiler sebelumnya. Nishino Akane, siswi tahun kedua di SMA Sakaurazaka. Dia memiliki teman sekelas yang sangat dia benci. Meskipun dia memiliki wajah biasa, rambut hitam, dan mata hitam, dia selalu tampak mengantuk, dengan kantong mata yang menghitam. Nama siswa itu adalah Kageno Minoru, siswa yang dibenci Akane, dan sayangnya, duduk di sebelahnya. Seperti yang dimaksudkan oleh namanya, Kageno, dia seperti bayangan di kelas. Nilainya di bawah rata-rata, aktivitas fisiknya sama. Dia bukan anggota klub manapun dan dia tidak punya teman. Hanya beberapa kenalan yang dia diajak bicara dengan singkat. Singkatnya, dia adalah seorang siswa biasa yang tidak mencolok. Pada awalnya Akane tidak membencinya. Tentu saja dia juga tidak menyukainya. Tapi dia memperlakukannya seperti teman sekelas yang lain. Tapi, saat dia berinteraksi dengannya, dia mengalami hal-hal yang tidak bisa dia terima. Misalnya sapaan pagi, Kageno Minoru dan Nishino Akane selalu tiba di menit-menit terakhir di pagi hari, tepat sebelum pintu ditutup. Dan, karena mereka selalu melalui pintu yang sama bersama-sama, pada saat yang sama, biasanya ada sapaan. Selamat pagi, Kageno-kun. Akane juga berjalan melewati pintu pada waktu yang sama hari itu, menyapa siswa yang sangat dibencinya. Selamat pagi, Nishimura-san. Sedangkan Kageno membalas salam sesederhana biasanya. Namaku bukan Nishimura, aku Nishino. Akane berteriak dengan marah di dalam hatinya. Meskipun pada kenyataannya, dia menerima salamnya dengan senyuman. Sudah 3 bulan sejak mereka mulai menjadi teman sekelas. Namun pola ini berulang setiap hari. Awalnya, di bulan pertama dia tidak peduli. Berpikir bahwa cepat atau lambat dia akan menyadari bahwa dia membuat kesalahan atas namanya. Tetapi bahkan setelah liburan Golden Week dia terus membuat kesalahan dan Akane tidak bisa lagi memaafkannya, dan mencoba untuk memperbaikinya. Dia bahkan bisa mengingat percakapan yang mereka lakukan saat itu. Asteris bagian 2 asteris. Kageno-kun. Nama belakangku bukan Nishimura. Kageno melihatnya membuka dan menutup matanya. Seolah-olah dia sedang melihat sesuatu yang aneh atau penasaran. Ah, bukankah kamu Nishimura? Tidak. Nama belakangku adalah... Oh tunggu, aku sudah ingat dengan benar. Kamu adalah karakter dengan nama. Karakter dengan nama. Akane mengulangi dengan ragu setelah mendengar sesuatu yang tidak dia mengerti. Ah, jangan pedulikan aku. Secara umum, aku ingat nama-nama orang penting. Meski dari waktu ke waktu aku salah menyebut nama belakang mereka. Jangan khawatir. Kita semua pernah melakukan kesalahan. Akane tersenyum. Saat Kageno meminta maaf dengan benar. Tapi, kalimat Kageno berikutnya membuat wajahnya datar. Maaf ya, Nishitani-san. Dalam sekejap, Akane mengepalkan tangannya dengan sekuat tenaga. Dengan putus asa menahan keinginan untuk memukul wajah cowok bodoh yang berada di depannya. Petik 2 titik, Nishino. Nama belakangku adalah Nishino. Mereka berdua saling memandang dalam keheningan yang canggung. Hari itu, dia tidak bertukar sepatah kata pun dengan Kageno. Pagi selanjutnya, seperti biasa, mereka bertemu di gerbang sekolah. Setelah malam berlalu, Akane akhirnya tenang. Dia benar-benar tidak melakukannya dengan niat buruk. Dan Akane mengira dia sedikit melebih-lebihkan dengan menjadi marah hanya karena dia tidak mengucapkan nama belakangnya dengan benar. Itulah mengapa dia melupakan semua yang terjadi kemarin dan menyapanya. Selamat pagi, Kageno-kun. Selamat pagi, Nishimura-san. Dia kembali lagi ke Nishimura. Akane dalam hati, menahan keinginan untuk mengatakannya dengan senyum gemetar. Yang tidak bisa dimaafkan Akane adalah Kageno bersikap seperti biasa. Seolah-olah tidak terjadi apa-apa kemarin pagi. Dia selalu melakukan hal yang sama. Memanggilnya Nishimura dan tidak pernah melihat atau memperhatikannya. Ketika mereka menyapa satu sama lain. Ketika mereka berbicara. Pandangannya selalu tertuju pada Akane. Tetapi dia merasa seolah-olah dia tidak sedang menatapnya. Tetapi ke tempat yang jauh. Itulah yang paling dia benci. Ya. Yang dibenci Akane bukanlah fakta bahwa dia salah dengan nama belakangnya, tapi fakta bahwa dia tidak pernah memperhatikannya. Saat dia menyadarinya, dia mulai membenci Kageno.
Setelah semua itu, Akane memutuskan untuk tidak terlibat lagi dengan Kageno. Karena mereka berada di tempat yang sama setiap hari, dia menyapanya dan hanya itu. Meskipun dia terus melakukan kesalahan dan tidak mencoba memperbaiki kesalahan itu juga. Dia duduk di sebelahnya di kelas. Tetapi dia juga tidak berbicara dengannya, kecuali untuk topik yang berhubungan dengan kelas. Sebenarnya, dia ingin mengabaikannya sepenuhnya. Tetapi karena keadaan tertentu, dia tidak ingin menarik perhatian. Ya, Nishino Akane adalah seorang gadis yang menarik banyak perhatian. Dia cantik berambut hitam. Seseorang yang populer tidak hanya di antara pria, tetapi juga di antara wanita. Belum lagi, meski masih duduk di bangku SMA, ia sudah berprofesi sebagai aktris. Tentu saja, teman-teman sekelasnya tahu bahwa dia adalah seorang aktris. Jadi jika mereka mengetahui bahwa dia berhubungan buruk dengan Kageno, mereka akan mulai merumorkan hal-hal aneh dan itulah yang ingin dia hindari. Akane telah memulai karir aktingnya pada usia yang sangat muda, meskipun dia mengambil hiatus setelah beberapa kontroversi. Setelah kejadian itu, Akane memutuskan untuk membuat perubahan lain dari dirinya. Dia berusaha menjadi siswa teladan agar tidak ada guru yang mengganggunya. Dia berusaha menjadi populer agar tidak ada siswa yang mengganggunya. Dan dia berperilaku baik sehingga tidak ada yang mengganggunya. Oleh karena itu, ia hidup dengan cara ini. Berinteraksi dengan baik sehingga Kageno, orang yang sangat dibencinya, tidak akan membencinya. Sehingga siswa lain tidak akan menyadarinya. Asteris bagian 4 asteris. Akane bukan anggota klub manapun. Jadi dia biasanya langsung pulang setelah kelas selesai. Tetapi hari ini dia harus menghadiri kelas tambahan. Karena pekerjaannya, dia sering melewatkan kelas selama berhari-hari. Dan harus menutupi kehadirannya dengan kelas-kelas tambahan. Selain itu, banyak hal yang terjadi. Dan pada akhirnya, Akane meninggalkan sekolah karena hari sudah menjelang senja. Baterai ponselku habis, dia berkata sambil menghela nafas saat mencapai gerbang sekolah. Akane biasanya selalu menelepon supir pribadi. Namun sayangnya baterai ponselnya sudah habis. Meski butuh waktu 30 menit untuk sampai ke rumahnya, bukan berarti dia tidak bisa berjalan. Memanfaatkan udara yang segar di awal matahari terbenam di musim panas, Akane memutuskan untuk pulang dengan berjalan kaki. Sudah cukup lama sejak dia berjalan pulang. Terakhir kali dia ingat, saat dia masih SD bersama teman-temannya. Tetapi sejak dia masuk SMA, dia memutuskan untuk pulang dengan sopir pribadi setiap hari. Jadi, ketika dia berjalan pulang dari sekolah untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, dia tidak bisa menahan perasaan senang dan benar-benar lupa bahwa dia sedang berjalan di jalan yang gelap di malam hari. Tiba-tiba, sebuah van hitam berhenti di sampingnya dan dari sana, seorang pria berotot dengan cepat keluar. Ketika dia menyadari bahwa itu sudah terlambat, pria itu mencengkeram leher Akane. Dan, dengan sedikit tekanan, kesadarannya memudar dalam hitungan detik. Hal terakhir yang dilihat matanya adalah sosok yang familiar dari seorang anak laki-laki berambut hitam yang berlari ke arahnya. Asteris bagian 5 asteris. Akane terbangun di dalam ruang bawah tanah yang gelap. Tangan dan kakinya diikat, dan mulutnya diperban. Dia baru saja sadar jadi dia tidak banyak mengingat. Hal terakhir yang dilihatnya adalah pria berotot keluar dari van dan mencengkeram lehernya. Dan sosok seseorang berlari ke arahnya. Dia mencoba berteriak minta tolong. Tetapi karena ada sesuatu di mulutnya, dia tidak bisa berbicara. "Oh, apa kau sudah bangun?" Kemudian dari belakangnya terdengar suara pria. Dan Akane berhenti bergerak. "Tetap diam. Atau aku mungkin akan menyiksamu sedikit." Dia adalah pria yang tinggi. Sekitar 190 cm. Tapi tidak hanya dia tinggi. Kamu juga bisa melihat bahkan di atas bajunya. Otot-otot yang dia miliki di seluruh tubuhnya. Di belakangnya ada satu lagi. Pasti komplotannya. Jangan khawatir. Kami sudah mengirimkan surat tebusan kepada orang tuamu. Selama mereka memberi kami uang, kami akan mengembalikan dirimu dengan selamat. Petik 2. Pria tinggi itu memasang senyum mesum di wajahnya. Kau harus lebih berhati-hati. Gelombang apa yang dilakukan gadis dari keluarga Nishino yang terkenal itu berjalan sendirian di malam hari.
Apakah kau paham betapa mudahnya orang jahat dapat menangkapmu? Pria itu berkata, membuat hihi sebagai tawa saat dia mendekati Akane yang masih terbaring di tanah. Menjauh dariku, dia berteriak. Tapi tidak ada yang bisa mendengarnya. Akane merangkak di lantai, mencoba menjauh dari pria tinggi itu. Oh, jangan coba-coba untuk pergi. Kau tidak bisa melarikan diri. Pria itu meraih salah satu kaki Akane dan menyeretnya dengan kuat. Lalu dia mengangkat dagu Akane, melihatnya lebih dekat. Betapa cantiknya wajahmu. Seperti yang diharapkan dari seorang aktris. Petik 2. Akane mencoba membuang muka. Tetapi pria itu menamparkan pipinya. Petik 2 tanda seru petik 2. Jangan melawan. Rasa darah mulai menyebar di mulut Akane dan air mata yang mengumpul di matanya mengalir di pipinya. Sekarang aku ingat. Bukankah kau pernah diculik sebelumnya? Dia gemetar. Dan gerakannya berhenti. Bukankah saat itu kau masih SMP? Aku ingat topik tentang seorang penguntit itu menjadi terkenal. Tubuhnya tidak berhenti bergetar dari ingatan yang dia putuskan untuk terkubur jauh di dalam kepalanya. Meskipun aku tidak menyalahkan penguntit itu, aku memahaminya. Ada apa gadis? Kenapa begitu takut? Petik 2. Petik 2. Aku sudah memberitahumu bahwa itu tidak berguna. Tidak ada yang akan datang. Tolong, dia berteriak dalam benaknya. Dan kemudian, tracek, kaca di ruang bawah tanah pecah pada saat bersamaan. Apa itu tadi? Jendela ruang bawah tanah telah dihancurkan. Cahaya bulan masuk melalui jendela itu, menerangi pria yang berdiri di atas pecahan kaca. Pria itu mengenakan pakaian hitam, sepatu bot, dan topeng ski, sejenis penutup wajah, yang menutupi wajahnya. Dia adalah pria misterius yang berpakaian serba hitam. Sekilas dia tampak seperti penculik lainnya. Tak. Dia berjalan sambil membuat langkah kakinya bergema di lantai. Siapa kau? Pria tinggi itu berteriak. Aku ini cuma pemburu bandit bergaya. Pria itu berhenti dan memperbaiki topeng skinya. Rupanya lubang topeng itu tidak sejajar dengan baik. Mati kau. Di saat yang sama saat pria tinggi itu berteriak, komplotannya di belakang Slayer mencoba memukulnya dengan linggis di tangannya. Dia mencapai titik buta yang sempurna. Tapi, Slayer mengelak seolah-olah dia memiliki mata di punggungnya. Apa? Cahaya bulan menunjukkan bayanganmu, amatir. Dia berkata, berbalik dan memukulnya dengan tinjunya. Orang lain bahkan tidak bisa melihat pukulan itu mendekat, karena pakaian hitam yang dia kenakan dan ruang yang gelap tempat mereka berada. Setelah suara yang keras, komplotan pria tinggi itu jatuh berlutut ke lantai dan berhenti bergerak. Upercuthu, sepertinya kau memiliki pengalaman dalam hal bertarung. Pria tinggi itu melepaskan tangannya dari Akane dan berdiri, menatap Slayer saat dia menjentikkan jarinya. Tapi sayang bagimu, aku adalah mantan tentara. Pria itu berkata, mengeluarkan pisau dan mengambil posisi bertarung. Mantan tentara, itu bagus. Sempurna. Aku sangat ingin melawan seorang dari militer, kata Slayer, menurunkan pinggulnya sedikit dan mengambil posisi yang terlihat sempurna. Terima kasih telah menonton videonya. Yang belum subscribe di subscribe dulu guys. Dan jangan lupa nantikan spoiler selanjutnya.